Sejak dahulu, Indonesia sudah dikenal dunia sebagai bangsa maritim yang memiliki peradaban maju. Bahkan negeri ini pernah mengalami masa keemasan pada era kerajaan Singosari, Majapahit, hingga Sriwijaya yang menampilkan Nusantara sebagai kekuatan besar yang disegani oleh bangsa lain di dunia. Kini, pemerintahan Jokowi JK memiliki cita-cita untuk menghadirkan kembali kejayaan maritim Indonesia yang diwujudkan dengan memprioritaskan pembangunan sektor maritim. Salah satunya dengan membangun konektivitas wilayah di seluruh penjuru tanah air. Sebagai upaya mendukung konektivitas nasional, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan telah membangun infrastruktur pelabuhan untuk memperlancar arus penumpang, barang, dan jasa demi mewujudkan kesejahteraan bangsa. Kementerian Perhubungan telah menyelesaikan pembangunan dan pengembangan 91 pelabuhan yang tersebar di 17 provinsi di Indonesia, yang meliputi 11 pelabuhan dibangun di wilayah barat Indonesia dan 80 pelabuhan di wilayah timur Indonesia, termasuk di wilayah Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah memiliki wilayah terluas di antara semua provinsi di Pulau Sulawesi dan sebagian wilayahnya dikelilingi oleh lautan. Untuk itulah masyarakat memerlukan peran pelabuhan sebagai prasarana transportasi laut yang menghubungkan dengan wilayah lain. Di Provinsi Sulawesi Tengah terdapat 4 pelabuhan yang telah selesai dikembangkan, yaitu Pelabuhan Mantangisi, Pelabuhan Una-Una, Pelabuhan Bungku, dan Pelabuhan Mautong. Pelabuhan Mantangisi. Mantangisi merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Ampana Tete yang ditetapkan sebagai salah satu kawasan pengembangan industri di Kabupaten Tojo Una-Una. Untuk menunjang pengembangan kawasan industri tersebut, maka dikembangkanlah Pelabuhan Mantangisi yang ditetapkan hierarkinya sebagai pelabuhan pengumpan lokal. Pengembangan Pelabuhan Mantangisi dilaksanakan mulai dari tahun 2011 hingga tahun 2014 yang dioperasikan untuk melayani kapal, kontainer, dan penumpang di wilayah tersebut. Pada Pelabuhan Mantangisi telah dilakukan pembangunan beberapa fasilitas pelabuhan, meliputi dermaga dengan luas 114 x 12 meter persegi, trestle dengan luas 56 x 6 meter persegi, dan beberapa fasilitas area darat seperti kantor, terminal penumpang, lapangan penumpukan, gudang, serta pos jaga. Dengan kedalaman minus 7 mLWS, pelabuhan ini dapat disandari kapal hingga berukuran 3000 DWT. Selain Pelabuhan Mantangisi, dikembangkan juga beberapa pelabuhan di sekitar untuk menunjang kelancaran konektivitas di area ini. Pelabuhan-pelabuhan tersebut adalah Pelabuhan Una-Una, Pelabuhan Bungku, dan Pelabuhan Mautong. Di Provinsi Sulawesi Utara juga telah dibangun 5 pelabuhan yang berfungsi sebagai prasarana dan sarana transportasi masyarakat sekaligus melayani kapal perintis, yaitu Pelabuhan Torosik, Pelabuhan Tanjung Sidupa, Pelabuhan Makalehi, Pelabuhan Para, dan Pelabuhan Melongwane. Di Provinsi Gorontalo dilakukan pengembangan Pelabuhan Bumbulan yang terletak di Kabupaten Pohuwato. Sedangkan di Sulawesi Barat juga dilakukan pembangunan 2 pelabuhan, yaitu Pelabuhan Budong-Budong dan Pelabuhan Pasangkayu. Dan juga di Provinsi Sulawesi Tenggara telah dilakukan pengembangan di 3 pelabuhan, yaitu Pelabuhan Banabungi, Pelabuhan Wamengkoli, dan Pelabuhan Langara.
3 pelabuhan di wilayah lainnya yang juga dilakukan pembangunan dan pengembangan pelabuhan berada di Provinsi Sulawesi Selatan, meliputi Pelabuhan Balang Lompo, Pelabuhan Sapuka, dan Pelabuhan Macini Baji. Dengan pembangunan infrastruktur pelabuhan di wilayah Sulawesi ini akan memberikan efek ganda bagi masyarakat. Selain memfasilitasi keterhubungan antar wilayah menjadi lebih efektif, efisien, dan terjangkau, ketersediaan pelabuhan yang memadai juga akan menggerakkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Hal ini sejalan dengan penerjemahan program Nawacita Indonesia Sentris yang tidak lagi memusatkan pembangunan di Pulau Jawa, tetapi memprioritaskan pembangunan mulai dari kawasan pinggiran, daerah terluar, terdalam, terisolir, rawan bencana, dan mempunyai potensi ekonomi yang tinggi. Menghadirkan negara demi segenap bangsa, merangkai, menyatukan Indonesia, serta memanfaatkan Laut NKRI untuk kesejahteraan bangsa. Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.